Taruhlah, konflik tidak terhindar. Tapi kita gunakan contoh Yesus, Nabi Isa. Ya. Nabi Isa itu memilih untuk ya nggak usah perang lah, kita sebarkan dengan nilai kasih. Ya, orang diharapkan untuk secara perlahan itu kan menerima ajaran-ajaran dari Tuhan dengan cara yang damai, yang halus, yang smooth. Pertanyaan saya begini, kenapa Nabi Muhammad ketika itu, dan sementara Nabi Muhammad itu bukan seorang nobody ya, dia itu somebody di Mekah waktu itu, ya kan? Betul nggak saya? Ya. Kenapa dia tidak menyebarkan itu dengan gagasan aja, dengan ngajak bicara, ngajak dialog, gitu ya? Tidak terelakkan lagi pembunuhannya sadis di mana-mana dan diancam, diberikan waktu, barang siapa yang tidak masuk Kristen akan dibunuh. Darah itu menggenang sampai lutut itu, Ustaz, ya? Sampai lutut. Sampai Iya. lutut. Orang Muslim dibantai habis-habisan yang tidak mau masuk Kristen. Dan tidak hanya orang Muslim. Iya. Orang Yahudi juga dibantai, bahkan dijantur, hidup-hidup, dibakar hidup. Ada bukunya itu, saya pernah baca itu. Iya, Turki dulu ya mayoritas Kristen. Betul. Nah, sekarang kan mayoritas Muslim. Iya. Bismillah abi wal ibnu wal rohil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ipung Atria yang mengais-ngais kekristenan dalam ketidaksetujuannya dengan pernyataan Bang Ade Armando terkait bahwa Muhammad adalah panglima perang dan tidak sedikit dia menumpahkan darah. Dan teman-teman sekalian, kemudian Bang Ade Armando membandingkannya dengan Nabi Isa. Ya, sekalipun saya tidak setuju dalam pernyataan Bang Ade Armando, dia bilang misalnya kasih contoh Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nah, jadi saya tidak tahu kenapa masih mereka hubung-hubungkan antara Nabi Isa yang ada di Al-Quran dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kali ini Ipung Atria tidak terima pernyataan Bang Ade Armando tersebut. Sehingga dia bilang, lah kamu kan nggak berkaca bahwa di Kristen itu diajarkan dalam kitab Samuel, di dalam kitab Yosua, bahwa mereka bantai semua, bunuh orang-orang yang tidak masuk ke agama Kristen. Bahkan umat Islam dibunuhi sampai darah mereka itu selutut gitu. Bayangkan teman-teman sekalian, bertergenang sampai selutut katanya. Wow, framingnya apa? Ya. Itu Ipung ini nih ya, Ipung Atria. Kalau Ipuh ya mungkin sesuatu yang pahit ya. Nah, teman-teman sekalian, menarik ini untuk kita bahas karena ternyata Ipung Atria tidak pernah menyaksikan video Ustadz Bahasa Lama. Oleh karenanya kita langsung saja menyimak video Ustadz Bahasa Lama yang membahas tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Islam untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Baik, kita simak videonya berikut ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah, itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh. Wilayah Afrikanya
dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Ini 350.000 pasukan Persia dilawan dengan 12.000 pasukan Muslim, dan dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu, jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah Anda, 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Oke, teman-teman sekalian, ini video Ustadz ya yang membenarkan hal itu. Jadi kenapa kemudian Ibu Ngatria nggak terima, lalu ujung-ujungnya bersama dengan Ustadz Masyud itu membahas bahkan memojokkan iman Kristen. Di mana sih kekristenan itu menyebarkan agamanya dengan bunuh-bunuhan? Seperti pernyataan daripada Ibu Ngatria. Ya, Anda kemudian tidak terima dengan pernyataan Ade Armando, harusnya ya Anda mengcounter saja bahwa itu nggak benar dilakukan oleh Muhammad. Tetapi kan Anda sendiri dalam pengakuan Bang Ade Armando, kalian mengakui bahwa memang Muhammad itu ya panglima perang. Ya hanya karena kalian di situ memang memberikan pembelaan. Ya kan Nabi kan tidak menyerang begitu saja. Padahal dari pernyataan daripada seorang ustadz yang bernama Ustadz Basalama kalau nggak salah, ya jelas ya dia katakan demikian. Ya, ada penyebaran Islam secara dakwah, ada juga penyebaran Islam dengan pedang. Gitu, dipaksakan, ya. Tapi katanya tawarin Islam dulu, masuk Islam enggak? Kalau nak masuk Islam, maka ditawarin kedua, yaitu untuk membayar upeti atau apa namanya itu jizya. Kalau tidak juga, baru bantai. Itu jelas ya, itu sudah disampaikan, bukan Bang Laskar yang ngomong, tetapi adalah Ustadz. Kenapa sampai kemudian Ibu Ngatria mengais-ngais tentang kekristenan? Kristen tidak pernah menyebarkan agamanya dengan kekerasan kok. Ya, kalau ada konflik di dalam kekristenan, itu lain cerita. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan saksikan bagaimana kemudian Bang Ade Armando mengcounter tentang tuduhan-tuduhan daripada Ipung Atria ini. Berikut videonya. Ini dituduh sebagai mata-mata Kristen. Saya nggak paham sepenuhnya apa yang dimaksud sebagai mata-mata Kristen. Tapi itulah kata yang digunakan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Ipung Atria. Rekaman obrolan saya itu ditayangkan pada 19 November dengan judul Faktanya Islam Agama Perang. Di YouTube sendiri, Kumaila punya kanal Forbidden Questions. Dalam wawancara saya dengannya, saya meminta Kumaila untuk menjelaskan anggapan bahwa Islam adalah sebuah agama perang. Anggapan ini bukanlah tuduhan mengada-ada. Ada sebuah meme baru-baru ini yang menunjukkan Nabi Muhammad memimpin sekitar 27 kali perang, walau yang berskala besar ada sekitar 7-8 pertempuran. Ini menjadi penting karena selama ini banyak umat Islam yang berusaha membantah anggapan bahwa Islam adalah agama perang. Menurut mereka, Islam menyebar di dunia melalui jalan damai, bukan jalan perang. Terus terang, saya sebetulnya senang bahwa obrolan saya dengan Kumaila itu ditanggapi. Hanya saja masalahnya Ipung dan kawannya ini terlalu emosional. Mereka kelihatan marah sekali karena saya menyebut Islam adalah agama perang. Akibatnya mereka tidak bisa cukup sabar untuk menata argumennya dengan bertanggung jawab. Misalnya saja, mengapa mereka tiba-tiba saja menganggap saya mata-mata Kristen? Mengapa mereka menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar? Mengapa mereka bahkan menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi? Dan mengapa mereka juga menuduh Kumaila memotong-motong ayat seenaknya?
Itu semua adalah tuduhan sembarangan karena menurut saya mereka sudah terlalu emosional sehingga tak bisa berpikir sehat. Saya adalah seorang muslim. Sebagai muslim, apa untungnya saya menyudutkan dan menjelekkan Islam, bahkan menggiring opini bahwa Muhammad bukan nabi? Yang saya lakukan hal yang sangat sederhana. Ipung dan kawannya sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad memang berperang dan menjadi panglima perang. Tapi menurut mereka Nabi Muhammad berperang karena diperangi musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya mereka mengakui bahwa berbeda dengan Nabi Isa yang tidak pernah menjadi panglima perang, Nabi Muhammad adalah panglima perang. Dengan pasukan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad memang membunuhi pasukan lawan. Hanya saja menurut mereka Nabi melakukan perang itu karena harus membela diri dari serangan musuh Islam. Saya setuju dengan sebagian penjelasan itu, tapi saya harus ingatkan bahwa ketika Islam mengembangkan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah di luar Arab, ke Afrika, ke Eropa misalnya, mereka memang membawa pasukan militer yang bertempur di berbagai wilayah bukan hanya karena mereka diserang, tapi untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut agar mau menerima Islam. Saya tentu senang kalau Ipung mau berdiskusi tentang penggunaan militer dalam perluasan wilayah Islam ini. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita sebaiknya bersepakat bahwa Islam memang tidak mengharamkan perang. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menyerukan perang terhadap kaum kafir. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun umat Islam menemui kaum kafir, bunuhlah mereka. Nabi Muhammad memimpin pasukan 27 kali, walau yang perang besar barangkali 7-8 kali. Dan inilah yang dikomentari dengan sangat baik oleh Kumaila. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita sudah paham bersama ya. Jadi di kesimpulannya, Bang Ade Armando membantah bahwa dia bukan mata-mata Kristen. Dan ngomong-ngomong ini teman-teman sekalian, siapa sih yang memakai Bang Ade Armando jadi mata-mata Kristen? Apa untungnya? Iya kan? Apa namanya itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan suatu keberuntungan bagi orang-orang Kristen di Indonesia? Tentu saja tidak. Kita nggak perlu mata-mata, bro. Ngapain? Kayak apa namanya itu, kayak perang-perang begitu ya. Utus dulu 2 orang, 3 orang jadi mata-mata gitu. Ngintip-ngintip nih. Ya, ini karena memang otaknya si Ipung Atria ini teman-teman sekalian. Ini untuk apa ya? Untuk merusak kerukunan, ya. Perhatikan saja video-video di channelnya dan termasuk di Hagia Sophia. Bagaimana kemudian dia mau framing kekristenan. Bagaimana kemudian dia menuduh-nuduh kekristenan dan memfitnah. Dan tidak sedikit videonya yang menghina Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika ada orang yang mengganggu mereka, wow, kejang-kejang mereka. Nah, tapi itulah teman-teman sekalian, karena memang kita harus hadapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus hadapi orang-orang seperti Puang Atria. Itu sebabnya ya kita menggunakan hak jawabnya kita. Meluruskan, menjawab, bahkan juga ya mengungkapkan kebotolan-kebotolan mereka ketika mereka membahas Alkitab kita. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.